KF-21 Boramae, jet tempur buatan Korea Selatan dan bermitra dengan Indonesia, telah melakukan perjalanan bersejarah pertama, pada Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Mengutip situs media Korea Selatan, news.sbs.co.kr, uji terbang KF-21 Boramae, berlangsungnya luka di landasan 3R Training Wing Angkatan Udara. Itu bertempat di Sacheon, Gyeongnam, di mana markas besar Korea Aerospace Industries berada. Sebenarnya penerbangan dari pagi ini. Namun, mempertimbangkan cuaca lokal, jarak pandang, dan jam maka penundaan ditunda hingga sore hari. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, atau DAPA mengatakan, bahwa cuaca lokal di Sacheon pagi ini berawan. Sementara itu, mereka tahu bahwa cuaca akan cerah di sore hari. DAPA menjelaskan, bahwa karena ini adalah uji terbang pertama, waktu uji terbang tidak dapat dikonfirmasi, hingga saat KF-21 lepas landas. Hari ini, KF-21 Boramae akan melakukan penerbangan pertama, yang dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara Meteor, bom Inet. Selain itu, dilaporkan bahwa peralatan utama lainnya, seperti peralatan dan deteksi inframerah, atau IRST, tidak akan dipasang. Selama penerbangan pertama, KF-21 Boramae yang berlangsung 30 hingga 40 menit, kinerja dasar akan diperiksa. Menurut pejabat dari perusahaan, militer, dan DAPA, pada penerbangan pertama, pesawat tidak akan menggunakan kecepatan supersonik. KF-21 Boramae ini, hanya akan terbang dengan kecepatan sekitar 400 km, 200 knot, yang merupakan kecepatan pesawat ringan. Sebulan yang lalu, jet ini memang sudah melakukan banyak pengujian sebelum akan benar-benar terbang. Korea Selatan mengatakan, lebih murah dari jet F-35, untuk melakukan penerbangan uji coba pertama. Korea Selatan melaporkan, uji terbang pertama yang sukses dari jet tempur buatannya sendiri, bergabung dengan sekelompok kecil negara, untuk mendemonstrasikan teknologi tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat. KF-21, juga dikenal sebagai Boramae, menyelesaikan penerbangan 30 menit, pada hari Selasa dari bandara di kota selatan Sacheon, kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan. Pesawat, yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries, akan memerlukan tes tambahan sebelum produksi massal, yang direncanakan pada tahun 2026. Korea Selatan ingin mengembangkan pesawat generasi berikutnya, sebagai alternatif yang lebih murah, daripada F-35 Lightning II Lockheed Martin Corp, baik untuk memasok militernya sendiri, maupun untuk pasar luar negeri. Seoul, sebagai salah satu sekutu keamanan terdekat AS, sudah menjadi pembeli F-35. Proyek KF-21, senilai 6,7 miliar dolar, telah didukung oleh Indonesia, yang telah berjanji untuk membayar 20% dari biaya. Kedua negara sepakat untuk bersama-sama mengembangkan jet pada tahun 2014. Mereka sejauh ini berhasil mengatasi perbedaan, yang pada satu titik membuat Jakarta mengancam untuk menjauh. Korea Selatan meluncurkan desain untuk KF-21 pada bulan April tahun lalu, sebagai bagian dari rencana yang lebih luas, untuk menunjukkan kemampuannya, untuk mengimbangi tetangga yang termasuk China, Jepang, dan Korea Utara. Korea Selatan baru-baru ini berinvestasi dalam modernisasi militer, berhasil menguji rudal balistik pertamanya dari kapal selam, dan roket pertamanya, untuk meningkatkan program luar angkasa domestiknya. Melansir Asia Times, pada tanggal 19 Juni tahun 2022, laporan mengungkapkan bahwa 6 prototipe, yang dapat diterbangkan telah menyelesaikan 50% dari pengujian darat mereka. Sementara itu, salah satunya, hanya menyelesaikan 95% dari tes pra-penerbangan. Ke-6 prototipe KF-21, akan melakukan lebih dari 2.000 penerbangan uji sebelum produksi serial dimulai pada tahun 2026. Dilanjutkan pada tahun 2032, Korean Aerospace Industries akan memproduksi 120 unit KF-21. Jika penerbangan berhasil dilakukan, ini akan menjadikan Korea Selatan negara ke-8 yang berhasil membangun jet tempur domestiknya sendiri.